Baik, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab waqaf mu'anaqah ya. Jadi kalau pengen sesuai dengan yang di buku, Quran kitanya kasih tanda sama kita. Kalau tidak, minimal ini jadi pengetahuan bahwa ternyata waqaf mu'anaqah yang titik 3 di buku itu tidak semuanya sama. Ada di Quran ini dipakai, di Quran ini waqaf kafi doang gitu kan, atau waqaf jim. Tapi tadi kembali bahwa bab waqaf ini adalah babnya bab apa? Bab ijtihad. Di waqaf ini ijtihad. Karena ijtihad maka ada perbedaan. Kenapa ijtihad? Karena zaman Rasulnya nggak ada. Waqaf ini terutama tanda-tandanya zaman dulu belum diperlukan. Kenapa belum diperlukan? Yang baca orang-orang Arab. Nah setelah Quran kemana-mana, Islam menyebar, akhirnya diperlukan untuk membuat tanda-tanda itu. Dan ini juga karena ijtihad, akhirnya para ulama beda-beda. Kalau ini mah nggak kemana-mana kalau waqaf seperti ini mah. Dia mungkin saja ulama-ulama hafaz semua, tapi ini terkait masalah berhenti masalahnya. Bukan riwayat. Bukan riwayat, bukan. Kalau riwayat kan cara baca kan. Kalau ini cara berhenti. Kalau berhenti mah nggak pakai itu, tapi pakai makna. Dan yang paling tahu ya ahli nahwu saraf, ahli bahasa. Kita hanya menemukan sudah jadi saja. Kita praktekkan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita. Walaupun itu juga ijtihad. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita sedang baca Quran, di situ ada mu'anaqah, kita baca mu'anaqah. Kalau tidak ada ya tidak ada, nggak jadi masalah. Insya Allah nggak jadi masalah. Tapi tadi ini buku ini berdasarkan satu buku ya, referensi saya. Waqaf at-tajadub ini ada nama bukunya. Dan ternyata ketika kita cek dengan Quran ini, tidak semua yang ada di sini itu ada di sini. Tetapi kalau kita lihat secara makna memang masuk ke situ. Masuk ke situ. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu halaman 71 ya. Al-maqtu wal mausul. Maqtu wal mausul ini, maqtu artinya terputus, mausul artinya tersambung. Ini terkait masalah sebenarnya materinya materi huruf dia. Dalam bahasa Arab itu ada huruf yang disebut dengan huruf hijaiyah, satu-satu itu ya. Ada huruf namanya huruf ma'ani namanya. Huruf ma'ani ini huruf yang punya arti. Seperti fa artinya maka, waw artinya dan huruf-huruf yang ada maknanya ini terkadang dia satu huruf, terkadang ada dua huruf. Kayak ala berapa huruf? 3, ain, lam, ya, itu kan ala. Terkadang 2, id umpamanya. Iya, terkadang tadi 3, terkadang 4. Yang 4 yang mana ya? Sampai 5. Cuma yang 5 cuma satu saja gitu. Jadi ada hurufnya huruf hijaiyah, ada huruf namanya huruf ma'ani. Huruf mabani, ma'ani. Kalau mabani ini huruf hijaiyah itu huruf untuk perangkai kata. Untuk perangkai kata. Umpama za dengan ha dengan ba dirangkai zahaba. Jadi artinya pergi. Za-nya nggak ada artinya, ha-nya nggak ada artinya, ba-nya nggak ada artinya. Saat dirangkai baru ada artinya. Tapi kalau huruf ma'ani ini huruf yang ada maknanya, dia sudah ada artinya. An. Sekalipun hurufnya tadi terkadang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi dimasukin ke kategori huruf, kalimat huruf. Nah di sini ada 2 kalimat huruf yang disatuin penulisannya dan juga ada yang diputus penulisannya. Nah ini kenapa kita bahas di bab waqaf ini?
Nanti saat kita berhenti, ngikutin apa adanya di Quran saja gitu. Nah, di sini perhatikan di halaman ke-71. Di halaman 71 ini yang di kotak tengah itu ada kalimatnya tuh. Ada an, lan, in, lam, in, ma, ya kan? Am, man, dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat ini penulisannya bisa dua tuh. Ada 8 kalimat itu ya, an dengan lan. Di Quran ditulisnya dua. An diputus ada, lan disambung ada. An lan diputus, an lan disambung ada. Ini 8. Nah, untuk yang di bawahnya ada 7 kalimat ini. Ada 7 ini bisa disambung, bisa diputus gitu kan. Tapi ada juga khilaf di antara para ulama, disambung atau diputus itu penulisannya, iya. Kemudian ada 1 kalimat di sini malah ada 4 nih. Ada mausul, artinya mausul itu artinya disambung, diwasolkan, ya. Maktu diputus, aina ma dijadiin satu, kadang aina dengan ma. Maksudnya apa ini? Kalau kita ketemu dengan huruf seperti ini, umpama ketemu dengan, lihat yang di atas tuh, an, lan, maka kita bisa berhenti di an, atau bisa berhenti di lan, gitu. Kalau napas kita habis, Tapi kalau an dengan lannya disatuin, maka kita hanya bisa satu, berhenti di ujungnya aja. Masalah kan kita nggak paham dia ini atau tidak ya. Baik, lanjut ke halaman 72. Ini antara an lan dengan allan. Ya bacanya ma'alan sebenarnya ya, karena dia idgham bila guna. Cuma penulisannya. Nah, kalau kita bertemu dengan kalimatnya an dengan lannya diputus, maka saat kita habis nafas berhenti di kalimat an boleh, atau lan gitu. Tapi kalau allan sudah jadiin satu, maka kita berhentinya di lan saja, allan, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, contoh lihat di kalimat ini 73. Ini penulisannya an dengan lan ada 2 tuh. Lihat di surah Al-Anbiya 87, wa dhannuni idzaba mughadiban wa dhanna an lan. Kalau kita sedang baca ayat ini, napas kita habis, maka fa dhanna an, begitu. Fa dhanna an, boleh berhenti di situ. Tapi kalau di satu lagi di surat surah Al-Kahfi ya. Bal za'amtum allan. Nah, berarti di lan, bukan di annya. Padahal sebenarnya allan di sini an dengan lan sebenarnya. Gitu. Bismillah. Jadi babnya bab waqaf aja di sini mah. Kalau saat kita ketemu dengan an dan lan, maka boleh berhenti di an atau di lan. Fadhanna'an boleh, atau fadhanna'allan boleh. Tapi kalau hanya al-mausul disatuin, maka berhentinya di lan saja, karena secara zahir sudah nggak kelihatan. Begitu juga di kalimat in lam ada yang tulisannya illam. Lihat di surah Al-Baqarah 24 di sebelah kanan, fa illam, dengan Hud ayat 14 fa illam tulisannya. Kalau kita berhenti di in, boleh fa in gitu. Tapi kan nggak mungkin kita baru baca langsung fa in habis napasnya, nggak mungkin berhenti di situ kan. Tapi ini maksudnya kalau di ayat yang lain umpamanya kita menemukan kasus seperti ini, maka boleh berhenti di fa in. Tapi kalau yang digabungin fa illam, langsung fa illam, langsung ke situ. Ini terkait wakaf ya, terkait wakaf. Nah, cara berhentinya gitu.
Kemudian juga di halaman 74-nya itu in dengan ma. Ada ditulis in dengan ma dipisahin di surah Ar-Ra'd 40 ya. Wa imma, bacanya sama. Wa imma dengan wa imma di surah Yunus 46. Sama tulisannya, bacaannya. Tapi cara menulisnya berbeda. Nah, berhentinya di sini wa in boleh begitu. Atau wa imma boleh di situ. Tapi untuk yang mausul nggak boleh wa in, nggak boleh. Karena dia sudah cara penulisan disatuin. Maka cara bacanya wa imma di situ aja kalau mau berhenti. Ya, kalau mau berhenti. Tapi ini masih di awal-awal. Nah, agak tengah yang ini yang dengan man nih, amman. Ada kalimat ammay yakunu alaihim wakila. Dengan man. Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamati Habis napasan di situ kan. Baru mulai ammay yakunu alaihim wakila. Nah, boleh di situ. Tapi kalau yang di Yunus 35 afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman. Dari situ berhentinya. Enggak boleh di enggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Kita sebenarnya tidak terlalu tahu banget ya tentang masalah ini. Pokoknya tahunya kalimatnya udah nyambung atau terputus begitu. Tapi ini memang para ulama sampai membahas sedetail ini gitu. Sampai sedetail ini oleh para ulama dibahas ya dalam tajwid. Tapi karena kita tidak mendalami, ini masuknya ke nahu sharaf ini masuk ini. Karena dia masuk ke tentang huruf-hurufnya. Kita tidak mendalami itu amat begitu. Taunya kita sudah zahirnya begitu, kita baca begitu gitu. Tidak terlalu tahu. Tapi ini perlu kita ketahui sebagai wawasan kita. Atau nanti kita menemukan ayat seperti ini dalam Al-Quran. Nah, kita bisa berhenti. Kalau yang diputus berarti di awal ya. Kalau yang disambung berarti di akhirnya. Begitu juga ada kalimat anma dengan amma. Ayat halaman 75. Falamma atau anma. Cara bacanya diidgham. Amma. Cara bacanya. Tapi kalau mau berhenti di mana bolehnya? An boleh. Falamma atau an berarti itu. Nah, iya. Kita katakan guna musyaradah. Tapi sebenarnya dia itu idgham biguna sebenarnya. Cuma karena ngilang aja nunnya sehingga kita katakan guna musyaradah aja. Tapi sebenarnya dia itu idgham biguna. Iya. Karena ada dua kata, an dengan ma disatuin sebenarnya. Kita untuk memudahkan aja. Karena cara bacanya antara amma yang disambung dengan amma yang diputus juga sama. Iya. Cuma zahirnya nun ketemu mim, yang satu mim bertasdid. Zahirnya. Baik, ada kaila. Kaila. Ini kaila kadang jadi nama orang ini. Ya kan kalau tidak salah ya, siapa namanya kaila katanya. Kaila itu artinya agar tidak atau supaya tidak. Tapi nggak tahu orang tuh ngasih nama kaila maksudnya apa, nggak ngerti saya. Baik, lanjut ada kalimat mali, ada mali. Mali ini maknya apa? Artinya li-nya ada li-nya li nyambung, sebenarnya ada li-nya ini nggak seperti ini tulisannya nih. Baik, kita lihat di surat Al-Kahfi ya, ayat 49 tuh. Ya maktu. Cari yang di garis bawahnya. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. Ada di ayat Al-Baqarah 270. Malinya wa malidz zalimin. Lamnya disatuin. Sebenarnya ini juga nyatu sebenarnya. Li-nya sebenarnya huruf jer ini. Maksudnya tulisannya harus sama nyambung. Ma li hadzal kitab. Kenapa? Karena kalau disatuin ma dengan lam, mal, jadi artinya harta nantinya. Malun, harta. Ya, ini sebenarnya bukan artinya mal harta, bukan artinya ini. Dua kata, ma sendiri, li sendiri sebenarnya. Cuma penulisannya diputus.
Ya. Ma li hadzal kitab wa ma lidh-dhalimin. Ya. Berarti ya, wa yaquluna ya wailatana mal. Nah, boleh begitu kalau kita apa namanya ini? Kalau kita berhenti di sini ya. Berhenti di sini kehabisan napas, maka kita berhenti di situ boleh. Atau yaumahum, tapi ini masih di awal-awal sih. Yaumahum, ya, yauma hari hum mereka. Di sini yaumahum di Az-Zukhruf 83 disatuin. Nah, kalau kita berhenti di yaumahum yang di Zukhruf, berartinya yaumahum di situ. Karena dia sudah menyatu. Tapi kalau di maktu yaum boleh di situ. Atau hum juga boleh berarti di situ. Nah begitu. Ya kita seketemunya aja, ketemu ini berarti di situ berhentinya. Itu ada 8 ya. Kemudian ada yang 7 kalimat. Ada 7 kalimat. Ini anla. Saya juga nggak bisa, nggak kehafal nih. Kata-kata ini saya juga nggak hafal nih. Cuma nulis aja nih. Untuk mengingatnya agak kesulitan kita mengingatnya. Kecuali mungkin sama kita dikasih ciri-ciri itu. Tapi kalau hanya sekedar kita belajar seperti ini untuk mengingatnya susah kata kuncinya. Beda seperti huruf ikhfa itu kan sasa mudah untuk dibuat rumusnya. Tapi kalau kayak gini agak kesulitan. Ya harus kita mikirin dulu gitu gimana gitu baru ketemu. Ya. Ini ada anla. Nah ini banyak banget tuh maktu. Di banyak surat tuh maktu semua tuh. Al-A'raf, Taubah, maktu. Iya. Sisanya mausul. Nah, ada khilaf para ulama itu di surat Al-Anbiya ayat 87. Coba lihat di sini yang Anbiya 87. Atau di Quran kita coba. Al-Anbiya 87 ditulisnya kayak gimana? Halamannya enggak saya buat ya. 87. Hah? Halamannya 329 ya. Di sini apa? Kok ya Allah sih? Oh Allah yang bawahnya nih. Fi dzulumati Allah di bawah. Wa dhannuni idzaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dzulumati Allah. Ketemu? Ayat 87 ya. Wa dhannuni idzaba mughadiban fa dhanna allan, tadi allan udah masuk ke yang pertama ini. Nah, naqdiru alaihi fanada fi dzulumati an la di sini. Di Quran saya diputus. Di situ di mana? Putus. Putus, nggak ada yang digabung? Di situ diputus nggak? An dengan la diputus. Putus semua ya di Quran itu? Diputus di Pak Rejali? Anla itu? Untuk halaman 329. Putus. 329. Ya. Karena ini khilaf itu artinya ada perbedaan. Ada kemungkinan di Quran cetakan tah yang mana gitu, mungkin ada tulisannya disatuin. Ada kemungkinan. Iya. Artinya diputus juga mungkin, disambung juga mungkin. Iya. Khusus di sini aja, di ayat ini satu. Diputus ya? An dengan lam misah. Ya. Berarti kalau kita ketemu dengan ayat seperti ini, fanada fidz zulumati an. Nah, begitu berhentinya. Kalau napas kita habis. Tapi kalau enggak langsung.
Tapi kalau maula juga boleh. Fanada fil dhulumati Allah, habis napasnya. Ya. Itu jadi masuk ke bab waqaf ibtidanya di sini tuh bab itu masuknya. Ya. Baik, kembali ke halaman 77. Ada min ma. Ada min dengan ma dipisah, ada mimma disatuin. Nah, yang dipisah itu di An-Nisa, Ar-Rum. Dipisahin selain itu. Nah, di Munafikun ayat 10, itu beda. Coba lihat Munafikun ayat 10. Ya. Al-Munafikun ayat 10 halaman 555 555. Yang mana itu? Mimma ya. Al-Munafikun 10. Min wa mimma. Oh iya. Wa anfiqu mimma. Di saya diputus. Di situ putus nggak? Di Quran? Putus ya? Ya. Wa anfiqu mimma di sini diputus di saya. Ayat ke-10. Min dengan ma putus ya? Iya. Berarti sama. Tapi ini sebenarnya dia masuk ke bab khilaf. Ya. Kemudian innama bawahnya itu inna dengan ma, sesungguhnya apa gitu. Nah, itu penulisannya cuma ada Al-An'am 134 itu di maktu, sisanya mausul semua. Jadi kebanyakan ditulisnya innama disatuin. Innama disatuin kebanyakannya. Nah, di surat An-Nahl ayat 95 itu khilaf. Kalau khilaf biasanya kalau kita ngelihat yang tadi dia tulisnya diputus biasanya. Iya. Jadi yang disambung lebih banyak daripada yang tidak. Iya. Kemudian an-nama juga sama. Ini an-nama yang disambung waktu sedikit. Kebanyakannya disambung an-nama. Kebanyakannya disambung mausul. Cuma kita tulis selain itu lebih banyak tentunya selain itu. Al-Anfal 41 ini juga khilaf. Kemudian di Ibrahim di bawahnya kalimat kullama. Kulla dengan ma. Nah, di surah Ibrahim ayat 34 itu dipisah. Selain itu disambung. Nah, ada 4 tempat dia khilaf. Bi'sama ada 3 tempat maktu, artinya diputus bi'sama sytaraubihi. Ada bi'samanya disatuin ya, mausul. Yang di mausul itu ada Al-Baqarah 90 dengan Al-A'raf 150 saja. Berarti nggak terlalu banyak ini kalimat bi'sama dalam Al-Quran. Kemudian Fima. Kalimat Fima ini di maktu hanya di Asy-Syura ayat 146. Ini di maktu ini dipisah fi dengan maknya. Nah, selain itu disambung mausul. Nah, ada antara ini yang paling pojok nih di atas tuh antara maktu dan mausul sama. Artinya penulisannya ini 1 2 3 4 5 6 ada 8 surat nih. Mau ditulis kayak gimana juga boleh gitu. Ditulis kayak gimana juga sama gitu, nggak salah, nggak disalahin. Coba dilihat di Al-Baqarah 240 coba yang antara maktu dan mausul sama. Al-Baqarah 240.
Halaman 39. Iya, kalimat fima. Fima. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wa in kharajna faj'alnakum fima, pisah. Ya. Fima fa'alna fi anfusihim. Di situ bisa dipisah. Ada yang disatuin? Kalimat fima pisah semua. Enggak ada ya? Berarti dipisah semua ya? Kalau di sini berarti boleh berarti di fi. Wala junaha alaikum fi. Nah, gitu. Tapi kalau lagi disambung fi ma, berarti di ma. Ya. Ini tulisan fi ma diputus. Boleh disambung juga boleh di sini. Karena bisa dua cara penulisannya. Baca lanjutnya diulang atau diulang? Diulang. Fi ma ya. Tapi di sini sebenarnya belum terlalu panjang. Fa in kharajna fala junaha alaikum fi. Makanya masih banyak nafasnya itu. Kalau ngulangnya dari fala junaha enaknya itu. Iya. Itu intirori. Terpaksa. Ya. Jadi kesimpulannya sampai seperti ini para ulama mendalami Al-Qur'an. Jadi kata per kata itu dipelajari betul. Ini kita bedakan dengan kitab sucinya orang Kristen itu. Enggak ada sampai seperti ini, enggak ada. Karena kitab suci aja kan enggak ada tafsirnya, enggak ada penjelasan tentang kata-katanya, cara bacanya. Jadi mereka kayak enggak ada ilmunya. Enggak punya ilmu mereka mah. Kalau kita kan Masya Allah kan, dari susunan katanya saja ada nausorobnya, ada kiroahnya, macam-macam. Ada tafsirnya. Itu Quran itu ada cara bacanya banyak, bercara-cara gitu ya, berbagai macam cara bacanya. Ada tafsirnya, tafsir dari sisi ilmu pengetahuannya, dari sisi sejarahnya, dan semua luar biasa. Makanya sumber ilmu itu ya Quran ini, sumber ilmu. Cuma kebanyakan kaum muslimin juga yang meninggal dunia, jangankan mau mendalaminya, bacanya saja belum bisa, meninggal. Habis waktunya dia tuh, entah usianya buat apa. Artinya banyak kaum muslimin yang meninggal dunia belum sempat mempelajari Al-Quran. Jangankan mempelajari isinya, cara bacanya pun mungkin belum bisa, meninggal dunia. Banyak yang seperti itu. Kita aja sih dari 1.400 orang. Iya. Artinya Al-Quran sama Allah dijadikan sebagai buku petunjuk, tapi kitanya belum tahu petunjuknya apa aja gitu. Keburu mati. Iya. Apalagi sekarang ya bukan karena nggak ada kesempatan, banyak kesempatan, cuma disibukkan dengan yang lain, sehingga dianggap Al-Quran nggak terlalu penting. Ya kayak kita baca WA dengan baca Quran, lama mana coba? Lihat YouTube dengan Quran, mana coba yang paling? Kalau Quran, perasaan baca Quran hanya setengah jam saja, itu udah lama perasaan itu. Setengah jam padahal 1 juz setengah. Tapi kalau baca WA 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu nggak berhenti. Sebenarnya waktu kita habis tanpa nggak ada gunanya gitu, dibuang-buang waktu gitu. Waktu mah usia kita terus bertambah, ya kan, terus tambah, tapi pengetahuan nggak bertambah. Jadi ada satu sisi ya manfaatnya ada gitu, tapi banyak juga membuat kita terlenaknya. Iya. Jadi HP itu katanya membuat orang apa istilahnya ya? Dia tidak peduli dengan yang lain. Apa itu? HP itu dia menyatukan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Baik, cari begitu berikutnya. Udah habis ya? Oh, satu lagi nih. Halaman 83. 82 punten. Di 82 ini ada satu kalimat, cara penulisannya ada 4 nih. Iya, ada waktu, ada mausul Al-Baqarah 115, An-Nahl 76. Nah, sisanya waktu. Berarti kebanyakan yang mana?
Mausul berarti kan ainama. Ainama disatuin. Ada khilaf di surat An-Nisa 78. Nah, ada dua ayat itu antara maqtu dan mausul sama. Sama itu maksudnya ditulis kayak gini. Boleh ditulis kayak gini, boleh gitu. Disambung boleh, di ini juga boleh tulisannya. Cuma kan pastinya Al-Qur'an ini seperti tadi kita lihat, dia tidak dua ditulis saya, tapi mungkin saja ada di entah Quran yang mana gitu, kita tidak tahu ditulis seperti itu. Kalau di Quran yang lain umpamanya di selain Quran kita ditulisnya tidak sama dengan Quran kita, pas di surah Asy-Syu'ara ayat 92 dengan Al-Ahzab ayat 81, nggak apa-apa, ini nggak salah. Jangan kemudian kita katakan, aduh ini Qurannya palsu umpamanya gitu kan, ini salah penulisannya gitu, salah cetak dan seterusnya. Enggak seperti itu. Seperti dulu pernah rame terjemahan Wali, itu ya yang Al-Maidah ayat 51, yang kasusnya Ahok dulu kan rame kan, ya. Kemudian di WA itu banyak rame itu katanya kalimat itu sudah diganti ada Qurannya. Padahal sebenarnya kalimat wali itu pemimpin, bisa kan disebutnya situ pemimpin. Jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin ya, kalau tidak salah gitu ya. Iya. Teman setia juga bisa. Artinya dia memiliki makna yang banyak gitu. Dia terjemahnya tidak satu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang dia terjemahannya bisa banyak. Atau diterjemahkan seperti ini bisa gitu. Multi tafsir. Makanya terkadang para ulama itu khilafiyah terkadang dari sisi itu. Seperti kalimat wamsahu biru'usikum. Dan dalam bab wudu ya. Dalam bab wudu ayat Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah ya. Basuhlah biru'usikum. Ada bi-nya. Kalau kita wudu gimana? Ngusap sirah, pas ngusap sirah gimana? Gini apa begini kan? Kita ngelihat hadis Nabi kan begini, ya. Tapi kenapa ada be-nya di situ? Enggak wamsahu ru'usakum. Kenapa harus ada be-nya di situ? Bi ru'usikum. Nah, sehingga para ulama bi itu artinya tab'id, tapi artinya sebagian. Artinya boleh gini doang. Artinya memunculkan khilafiyah di situ, penafsiran. Dalam bahasa Arab boleh dua-duanya gitu. Boleh dua-duanya. Tapi itu juga para ulama juga bukan sekedar mengambil pemahaman dari ayat ini saja, tapi Rasul juga pernah ngusap sirahnya nggak buka imamah kan, nggak dibuka sorbannya, nggak dibuka, gitu doang. Artinya tidak satu-satunya hadis harus begini semua, enggak gitu. Sehingga munculkanlah madhab-madhab yang lain. Cuma karena kita terkadang langsung ke hadis, yang kita bahas langsung ke hadis, seolah-olah itu gitu. Padahal para ulama sudah membahas tuh. Bagusnya sebenarnya biar pengetahuan kita luas. Fikih itu yang dibahas ya fikihnya. Fikihnya itu kalau madzhab Syafi'i pokoknya Kifayatul Akhyar, ada apa-apa gitu kan. Itu kan luas dia mazhabnya. Kita kadang pengennya langsung saja umpamanya kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kan kitab hadis tapi tentang hukum. Kita tanya di situ aja kan. Boleh jadi hadis ini yang kita bahas seperti ini pemahamannya. Boleh jadi dijabarkan lebih luas lagi oleh para ulama di kitab fikih, boleh jadi. Makanya banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau fikih sih kita menyikapinya jangan terlalu fanatik. Saklek kalau fikih. Kalau fikih ini luas. Kita pengennya tapi pilihan. Kita milihnya ini silahkan. Tapi jangan kemudian mengatakan orang lain salah gitu. Orang lain salah, saya enggak seperti itu kalau fikih mah. Enggak seperti itu. Jadi tidak ada istilah salah benar kalau dalam fikih mah. Kalau salah benar itu berarti kan pendapat saya benar, pendapat kamu salah. Ini mazhab 4 ini nih, enggak ada yang kayak gitu. Umpamanya kata Imam Maliki pendapat saya salah, Syafi'i pendapat saya benar, Syafi'i salah. Enggak begitu dia. Enggak begitu. Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya menurut saya benar, tapi boleh juga salah. Kata dia, pendapat orang lain menurut saya salah, tapi boleh juga benar. Artinya dia tidak menutup gitu.
Karena namanya manusia kan ada kemungkinan salahnya, nggak mungkin benar terus. Tapi kalau umpamanya karena saya tahunya hadis ini, saya pakai ini, silakan, itu pilihan kita. Kayak hadis tentang apa nih? As-sahud kan? Itu kan banyak dibahas oleh para ulama. Bahkan menggerakkannya kemana gerakannya? Ke sini tah, atau putar-putar, gimana itu juga kan menggerakkan kan? Beda. Ada juga yang mengatakan menggerakkan itu gini doang. Ini kan dari awalnya begini, digerakkan, seret, bergerak tuh. Ada juga umumnya bergerak itu digini-giniin. Jadi khilafiyah para ulama ini. Kenapa? Karena nggak ada videonya. Rasul lagi sholat di video gitu, gimana? Nggak ada itu. Jadi kita mengambil pemahaman dari lafaz para ulama itu. Dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh para ulama, penjelasan seperti apa. Jadi mengatakan, asyhadu alla ilaha, itu juga menggerakkan kan, awalnya kan nggak gerak, digerakkan gitu. Tapi dia mengatakan pamannya digerakkan ya gerak-gerak. Ini yang ngomong yang begini ulama, yang ngomong gini-gini ulama, semuanya ulama gitu. Mana yang benar? Nah itu. Kita ulama malah menyenyalkan orang lain. Iya. Nyalahin ulama. Itu dia. Tidak boleh kita belum sampai derajat Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Boro-boro kita mah. Mereka makan memang mendalami betul. Memang keilmuannya di situ. Mereka di situ keilmuannya. Kita kan di tempat yang lain keilmuan kita kan. Hanya wawasan aja kita baca gitu tentang itu. Makanya bab fikih ini sangat luas sekali. Kita tidak bisa mengatakan saya benar, dia salah. Nah, nggak bisa. Kalau fikih. Terus di-upgrade. Cuma kalau nggak punya ilmu, ya berantem gara-gara itu. Antara usolli dengan tidak usolli, antara kunut dengan tidak kunut, antara zikir keras-keras dengan tidak keras-keras, bisa berantem tuh sebenarnya. Tapi khilafiyah semuanya. Tapi tadi kembali masalah khilafiyah mah pilihan kita saja, kita pilihnya yang mana gitu. Kunut itu yang saya tahu adanya di kalau mazhab Abu Hanifah sih salat witir. Salat witir Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i salat subuh adanya gitu, ada ininya. Tapi kalau kunut nazilah mendoakan itu di semua salat ada. Semua salat ada. Cuma kalau di kita mau semua salat khawatir jadi fitnah. Saya di Taman Cilegon mendoakan Gaza terus-terusan. Tapi di subuh doang jadinya. Itu juga kalau saya kalau imam, kalau yang lain imam mah enggak. Gimana? Di Al-Azam saya pakai kunut nazilah. Sebenarnya kan kalau saya pernah di Yaman itu selama sebulan penuh di kampus terus saja. Subuh, duhur, semuanya. Sampai Gaza selesai. Dulu tuh sebulan lebih itu. Kan kalau zaman dulu kan Gaza sebentar-sebentar kan. Kalau sebulan nanti aja gencatan senjata sudah selesai normal lagi. Sekarang 2 tahun. 2 tahun. Dan kelihatannya nggak akan ada gencatan senjata, ya akan terus saja. Mungkin sampai menunggu tahun yang kata Syekh Yasin kehancuran Israel di tahun 2027. Mungkin ke sana akan terus dia. Karena kalau Israel berhenti, berarti Gaza menang. Mereka kan gengsi, masa kalah sama ini. Karena sudah banyak membunuh. Baik, kita ada waktu buat tilawah ya. Kita cukup dulu untuk materinya sampai di sini. Ini untuk materi yang 83, ini agak lama nih kita jelasinnya. Ada praktek-prakteknya. Insyaallah pekan depan mudah-mudahan. Ini ada raum, ada ismam. Nah ini harus praktek. Kita tilawah dulu. Terakhir di halaman berapa? Bismillah. Monggo silakan. Dari mana dulu? Halaman 43. Ayat kursi. Setelah ayat kursi ya. 205. Ya. Kita baca satu ayat aja. Biar cepat perputarannya.
dari Pak Jali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pokoknya panjangan. Hum fiha. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي جاء ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه panjangan. Mantabi. في ربه أن آتاه الله الملك. Diulang ya. Iya. في ربه أن Dari anatanya. Fi rabbihi Dari an. Kenapa? Dari an. Oh. An atahu Allahul mulka idh Mulnya jangan ditahan. Mulka jangan ditahan. Mulka biasa aja. An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ulang dari id qala Ibrahim. Kenapa? Id qala dari situ. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahimu fa inna Allah Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi. Perhatikan untuk huruf-huruf yang sukun ini hati-hati, terbagi dua, mengalir tidak mengalir. Ya di sini sidah dia sifatnya, jangan masuk mengalir, jangan juga mentul, jangan ya masuk ke ain, jangan ya nah hati-hati ya gitu. Jadi dibacanya ya'ti gitu. Ya, jangan ya'ti, ya'ti. Ya'ti. Oh. Qala Ibrahimu fa inna Allah tahan. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Coba kalau bisa enggak berhenti berkali-kali. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Dari situ coba. Berarti dia fa'ti biha. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha dari fa'ti biha aja. Fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Di situ ada wakaf ya? Enggak ada. Himariknya ada wakaf? Ada? Wanzur ila himarik ada wakaf enggak? Ada? Wakaf apa? Qala. Oh ya. Enggak ada, beda-beda. Nah ini Himarik tadi. itu Quran Indonesia ya? Indonesia. Iya. Di saya nggak ada. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Lanjut. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Punten, tadi kalau wanzur ilal idham ada wakaf Pak di situ? Enggak ya? Yang mana? Yang kan ada dua kalimat wanzur. Pertama wanzur ila himarik, yang kedua wanzur ilal idham. Enggak ada ya? Baris kedua dari bawah. Enggak ada ya? Iya. Lanjut Sob. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Wa idz hati-hati. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Itu qala awalam tu'min. Kalau lanjut ya. Kalau berhenti gimana berhentinya? Tu'min. Ya betul. Kalau berhenti qala awalam tu'min idhar. Tapi kalau lanjut qala awalam tu'min lanjut silakan. Qala fakhud arba'atan. Qala fahus arba'atam minat tayri fahsurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalim minhun ala kulli summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tina kasaya wa'lam annallaha azizun hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yuttabi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun.
Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu Idhar. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Jangan dari situ. Watasbitan. Ya. Watasbitan anfusihim. Oh, ya. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بربوة أصابها وبل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر dari lahu fiha. Ulang coba dari lahu fiha. Lahu fiha min kulli lahu fiha min kulli syamarat lahu fiha min kulli samarati wa asabahul kibaru wa lahu durriyatun du'afa ya wa asabahul kibaru wa lahu durriyatun du'afa fa asabaha iqsar
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Langsung. Fah, langsung fah. Fahtarakat. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ya. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر. Ulu-ulunya pendek. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Ulunya pendek. Wama yadzakkaru illa ulul. Enggak panjang ya? Enggak, ada sifar di situ ya. Sifar ya. Wama yadzak. Ya kalau cetakan itu nggak ada sifar mungkin ya? Tidak ada sifar nggak di situ? Ada sifar. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab. Ya, sadaqallahu aladzim. Kalau kalimat ulul aja, punya pendek. Sekalipun ada atau nggak ada. Kalau di kita mah ada di sini nih. Tapi mungkin di cetakan Indonesia mungkin nggak ada. Nggak ada? Nggak ada berarti. Kayak ulaika kan tulisannya mah ulaika. Baik, tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanggung. Iya.